Halo sahabat berdikari, hari ini aku mau berbagi pengalaman. Bagaimana cara mengatur atau membuat ukuran kertas HVS A4 ya. Dengan aplikasi Adobe Photoshop. Jadi nanti kita akan print contohnya dokumen atau foto laporan. Kemudian nanti kita akan print menggunakan aplikasi Adobe Photoshop dengan berukuran kertas A4. Jadi sebenarnya ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masih kebingungan, Bang, bagaimana cara membuat ukuran yang detail, yaitu dengan ukuran kertas A4 menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Nanti kita akan contohkan sekaligus kita tes print ya menggunakan kertas HVS A4 berukuran A4. Jadi ini ada contohnya foto. Ini ada foto 4 gambar ya, atau 4 view ini. Kemudian nanti kita akan susun menggunakan kertas foto yang berukuran A4 dengan aplikasi Adobe Photoshop. Jadi kalian yang ingin belajar, tutorial ini sangat mudah ya teman-teman, kita ikuti langkahnya. Karena ini menggunakan aplikasi Adobe Photoshop versi standar, jadi tidak perlu ada fitur-fitur tambahan lagi atau pluginnya kita tambah lagi, tidak perlu. Jadi ini aplikasi standarnya Photoshop. Untuk versinya kebetulan aku menggunakan versi CS3. Ini untuk versinya bebas karena fiturnya mirip ya, atau fitur CS yang lainnya itu hampir mirip, hampir sama, cuman beda-beda plugin aja. Kemudian kita bikin ukuran kertasnya terlebih dahulu. Ukuran kertas misalkan HVS A4 ya. Caranya sangat simpel. Kuncinya klik Ctrl N. Caranya klik Ctrl N untuk membuat layer. Klik Ctrl N. Seperti ini, teman-teman. Ini news. Ini nanti kita akan bikin ukuran kertas foto A4. Kemudian jika klik OK, nanti kemudian ada terbuat layer ya. Dengan berukuran A4. Jadi perlu kita ketahui dulu untuk ukuran spesifiknya, untuk ukuran A4. Ini untuk name-nya kita bikin A4 aja. Ukuran spesifiknya yaitu 21 cm, atau cm. Jadi perlu kita bikin di sini cm. 21 cm atau 21,59 juga bisa. Bebas. Biasanya untuk A4S, A4S itu 21,59. Jika A4 aja 21,00 ya, atau 21,0 cm. Dan hacknya ini tinggal kita ganti. Ini misalkan kita bikin A4 aja ukurannya, jadi 21 cm. Di sini kita ganti cm. Dan hack, hack ini tinggi ya. Hacknya tingginya ini bisa kita ganti 29,7 cm. Hacknya 29,7 cm. Seperti ini. Dan resolusi. Ini juga sangat penting karena jika salah kita setting resolusi bisa jadi berbeda hasilnya. Jadi sepengalaman saya atau biasa saya bikin resolusinya 300 pixel per inci. Seperti ini. Pixel per inci. Untuk yang di bawah ini bebas. Untuk color matte-nya ini RGB color. Ini bebas. Dan background content white. Seperti ini. Ini ukuran A4, teman-teman. Ini ukuran A4. Seperti ini, perhatikan. Jika sudah, kalian juga bisa save presetnya. Artinya gini, jika di kemudian hari kalian bikin kertas dengan ukuran A4 di Photoshop, jadi tidak perlu kalian setting ini lagi, tinggal kalian save aja preset. Tinggal kalian save preset, misalkan name-nya ini bisa kalian ganti apa aja.
Oke, karena ini kebetulan sudah pernah aku save. Nah, jadi tidak perlu aku save lagi ya. Nah, jika sudah klik OK aja nanti. Kemudian di sini presetnya ini ada pilihan. Jika sudah kalian save preset. Nah, di sini. Nah, ini dia. 21 cm kali 29,7 cm. Nah, ini nama preset yang kita save tadi. Jadi tinggal kalian klik aja di sini, kemudian di sini akan otomatis teratur ukuran A4. Tinggal kalian klik OK, kemudian nah seperti itu. Nah, seperti ini. Ini ukuran kertas A4 atau lembaran kerja A4. Nah, di sini. Kemudian fotonya tinggal kalian susun di sini. Misalkan fotonya ini, nah ada 4 view ini. Nah, kita blok aja, kita tandain semua 4 ini, kemudian kita tarik ke Photoshop. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, kita geser. Nah, seperti ini. Sudah masuk. Oke, kemudian nah untuk keempat foto ini biasanya tidak sama ya. Jika kita tarik seperti ini, nah besarnya juga beda. Misalkan, nah besar kecil ya, ada yang besar dan yang kecil. Nah, ini juga perlu kita atur. Nah, oke, kita delete dulu. Misalkan kalian mau ukur berapa senti. Nah, ini misalkan ukuran kertas A4 ini menjadi 4 gambar ya. Kita jadikan 4 gambar. Nah, dengan berukuran yang sama. Nah, oke. Kemudian kita ganti atau kita crop dengan ini. Crop tool. Nah, ini fiturnya. Atau kalian klik C di keyboard, kemudian akan otomatis menunjuk crop tool ini. Nah, kemudian perhatikan di sini. Nah, ini kolomnya ini. Nah, ini tinggal kalian atur aja berapa senti misalkan atau berapa satuan inci ya. Nah, bebas. Oke, ini aku bikin satuan sentimeter aja. Nah, oke. Kemudian width-nya aku bikin 8 cm. Nah, kemudian height-nya misalkan karena ini portrait biasanya lebih panjang ke atas ya atau ke samping landscape misalkan. Jadi harus ada perbedaan untuk panjangnya. Misalkan 12 cm. Nah, seperti ini. Nah, resolusi. Nah, ini juga bisa kita cocokkan menggunakan yang kita bikin lembaran kertas A4 tadi. Resolusi kita bikin 300 pixel per inci ya. Nah, jadi kalian samakan biar supaya selaras atau serasi ya, misalnya seperti itu. Nah, jika sudah kita atur seperti ini, kemudian tinggal kita crop. Nah, seperti ini, crop, geser ke bawah misalkan. Nah, ini bisa kalian atur cropnya. Nah, seberapa yang kalian mau crop atau bagian mana yang kalian mau crop. Nah, jika sudah seperti ini, klik enter. Nah, ini juga sudah teratur atau sudah terukur 8 cm atau 12 cm. Nah, tinggal kalian pilih ini move tool paling atas ini. Nah, ini move tool, kemudian pilih geser di sini. Nah, oke, jelas ya. Nah, geser. Oke, kemudian ini kita delete aja. Oke, ini kemudian kita atur lagi, pilih crop tool lagi. Nah, ini pilih crop tool, dan ini masih seperti yang kita atur pertama tadi, jadi tidak perlu kita atur lagi. Nah, tinggal kita pilih crop tool lagi. Nah, kita crop. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian klik enter. Nah, ini sudah tercrop dengan ukuran yang sama seperti pertama tadi. Nah, kemudian pilih ini lagi, move tool. Nah, ini. Lalu geser. Klik di sini, geser ke lembaran kertas A4. Nah, seperti ini. Nah, bisa kalian atur ya. Nah, oke, kemudian kita hapus dan ulangi dengan step yang pertama tadi sama ya. Nah, pilih crop tool, kita crop. Nah, seperti ini. Enter. Kemudian atur. Nah, seperti ini. Nah, oke, agak kita cepatkan ya. Nah, seperti ini. Nah, klik enter, kemudian pilih move tool lalu kita tarik. Nah, oke. Misalkan seperti ini.
Oke, kita full screen kan. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian atur. Nah, seperti ini. Seperti tampilan di MS Word ya, atau kalian bisa pakai MS Word juga seperti ini. Cuman bedanya agak sulit ya untuk crop toolnya. Nah, kalau saya sendiri lebih mudah memakai Photoshop, tapi semua itu tergantung kebiasaannya masing-masing. Nah, seperti ini, relatif ya. Oke, misalkan mau pakai keterangan di sini. Nah, contohnya foto penjualan air ya. Nah, contohnya. Oke, tinggal kita pilih ini, horizontal type tool. Nah, ini. Atau kalian klik huruf T di keyboard, kemudian akan otomatis memilih horizontal type tool ini. Nah, ini untuk bikin tambah tulisan atau font ya. Nah, untuk fitur fontnya, nah sama juga ya seperti di MS Word. Nah, perhatikan di sini di atas. Nah, ini juga bisa, jenis fontnya bisa kalian ganti. Ketebalannya juga bisa kalian ganti, ukuran juga bisa. Nah, ini atau ininya, posisinya juga bisa kalian ganti. Nah, oke, tinggal kita klikkan di sini, klik di sini. Nah, seperti ini. Oke, foto, misalkan foto penjualan air Maret 2024. Nah, misalkan seperti itu. Oke, ini kita blok lagi. Nah, untuk mengaturnya sama seperti di MS Word. Untuk membuat atau mengganti warnanya di sini kita blok tadi ya, kita blok, kemudian di sini pilih set the text color. Nah, ini bisa kalian ganti warna font tadi. Nah, ini misalkan seperti ini. Oke, kita bikin warna biru. Kemudian klik OK. Nah, oke, kita besarkan lagi ukuran fontnya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah. Baik, tinggal kita print. Nah, misalkan seperti itu. Klik Ctrl P. Nah, kemudian cocokkan printer yang kalian punya. Misalkan aku memakai printer Epson L3110 ya. Nah, sini. Kemudian pilih Page Setup. Nah, ini. Cocokkan ukuran dokumennya dengan kertas yang kita setting tadi, ukuran A4 ya. Nah, kemudian orientation portrait. Jenis kertas standar aja karena memakai APS ya. Kualitas bebas, bisa kalian pilih standar, tinggi atau lain sebagainya ya. Nah, untuk warna juga berwarna kita bikin nanti. Kemudian klik OK. Nah, ini tidak ada yang terpotong ya. Nah, tinggal klik print. Oke, saya rasa di sini sudah cukup mengerti ya. Jika ada kekurangan atau salah saya menyampaikan dengan tutorial ini, kalian juga bisa berdiskusi di kolom komentar. Barangkali kita bisa sharing. Oke, sekian dan terima kasih.